apakah ada destinasi yang lebih realistis untuk kita nabung, nggak terlalu lama, nggak terlalu gede, tapi vibes-nya tetap kayak jalan-jalan ke luar negeri. Katanya kalau kita sering nontonin vlog orang traveling tuh kita bakal bisa beneran traveling. Apa iya? Jadi guys, belakangan tuh kalau di kantor, misalnya lagi break kerjaan gitu kan, pasti buka YouTube dong, entah denger musik segala macem. Terus tiba-tiba nih pas lagi buka YouTube tuh muncullah rekomendasi videonya kebetulan video traveling gitu, punyanya Ria SW. Awalnya itu kan kita cuma iseng doang nontonin, tapi kayak kok menarik ya. Iya, udah gitu kan dia kayak vlognya tuh banyak makan-makan gak sih? Apalagi makan-makan kan gitu, jadi kayak tertantang untuk mencoba makanan-makanan di luar negeri. Sombongnya. Kita tuh sering jalan-jalan kayak yang jalan sekantor ya maksudnya. Iya, ya? jalan sekantor. Jalan gitu. bareng satu kantor. Cuma jalan-jalannya kayak ke Bogor pernah, ke Bandung pernah. Cuma lebih kayak bukan buat liburan mindsetnya, tapi kerja. Yang ada kegiatan sesuatu, entah mungkin nikahan teman atau kayak ada event, ada acara. Tapi gitu kan secara nggak langsung tuh traveling sebenarnya kan. Iya sih, tapi bukan yang kita emang rencanain mindset kita nih kita mau liburan, kita mau refreshing gitu. Ya jalannya ada tujuannya. Belum pernah yang kita bener-bener liburan nih nyusun itinerary bla 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 gitu. Wah, gue kangen sih suasana kayak gitu tuh. Iya. Maksudnya kayak terakhir tuh gue traveling tuh anjir udah lama anjir. Di saat tidak memikirkan kebutuhan. Nih, di saat belum menjadi dewasa. Jack, gue terakhir traveling tuh waktu zaman kayak udah lama 2019 gitu ya, 2019. Travelingnya ya masih dalam negeri gitu, masih dalam negeri. Yang deket-deket Jogja, Bromo, segala macem, Belitung juga pernah. Luar negeri sekali doang. Waktu kecil pernah ke luar negeri, cuma kayak maksudnya ya lu masih kecil mana berasa gitu. Ya, lebih kayak mana inget sih gitu. Ya enggak, lu masih digendong, masih kecil kayak wah mana ngerasa. Fotonya doang gue pernah ke sini loh, nggak ngerasa gitu. Ada yang sama nggak sih? Sekarang tahun 2020 Lihat di mana? 2018 ke Malaysia sendiri gitu kan. Itu terakhir gue yang the real jalan-jalan gitu loh. Yang emang beneran goalsnya tuh liburan gitu. Nah ini mau jalan-jalan bareng sama keluarga. Terus kayak menarik nih gitu jalan-jalan bareng. Oke deh udah pesen tiket segala macam. Covid. Angus tuh semua. Ada yang balik sih, cuma sebagian angus. Gitu berarti kan. belum jalannya. Belum jalannya. Nah semenjak itu rasanya tuh kayak gak excited lagi gitu loh. Nah ini nih makanya nih menjawab pertanyaan nih katanya. Biasanya kalau orang sering nonton vlog traveling nih bakalan beneran traveling gitu. Mungkin bisa. Kayak di brainwash gitu ya, kayak ayo jalan gitu. Karena gini, kita hidup cuma sekali. Jadi. Jangan sampai kita mati penasaran. Asik. Kayak programnya saya pernah kenal. Selagi lu masih sanggup gitu loh. Nih kita sambil nontonin vlognya nih, Ria SW nih. Saya matanya agak kesini, saya lagi sambil nonton. Iya, karena ya menarik gitu loh. Awalnya cuma sekedar nonton, tiba-tiba kok bagus, kok bagus. Kok menarik. Backstory-nya lagi adalah pas setelah kita nonton itu, habis itu kita ada yang nyeletuk kayak asik kali ya jalan-jalan sekantor. Oh iya. Gitu kan. Ada teman kita di kantor tuh ya kayak nyeletuk. celetukan aja asik kali ya jalan-jalan sekantor gitu liburan. Karena kita orangnya sama-sama tukang jalan-jalan, sama-sama tukang makan sekantor dan sama-sama tukang bikin konten. Apakah kita perlu berjalan-jalan membuat konten dan makan-makan? Gitu kan? Betul. Adalah sebuah ide orang pinter ini kita mau tahun lalu saya ingat. Orang pinter ini ada ide Vietnam. Kita dulu ide kita Vietnam, Pak. Gara-gara nonton vlog ini. Gara-gara nonton dia dan nonton vlog-vlog konten-konten orang tuh pada kesapa kan. Cantik banget kan. Ayo nabung. Sampai udah beli celengan ayam. Nah, ini dia guys, celengan ayamnya. Sampai dinamain Vietnam trip. Udah dikasih nama. Tapi coba dikocok-kocok serang.
Recehan. 10.000 gitu. pertama, uang kertas di dalam situ saya yakin isinya cuma 10.000 saja. 10.000. Gue yakin cuma 10.000 tuh isinya. Setahun lah, nggak ada progres. Padahal kita janjinya, yuk sebulan, tiap bulan kita nabung yuk, dikit-dikit. Ayo. Tapi yang isinya cuma 10.000 aja, nggak nambah-nambah sampai 2025. Ya udah. Hingga akhirnya 2025, terus kita berpikir yang apakah ada destinasi yang lebih realistis untuk kita nabung, nggak terlalu lama, nggak terlalu gede, tapi vibes-nya tetap kayak jalan-jalan ke luar negeri. Ya Malaysia. Nah, itu tercetuslah ide, apakah kita ke Malaysia aja? Ada benernya sih. Ada benar ya? Tapi ya Dari pesawat lebih murah. PP berapa sih sekarang? PP Kayak 1.5 lah paling Tuh. mahal. 1.5? Iya, kayak 1.5 udah PP guys. Iya. Bayangkan kalau kalian jalan-jalan domestik gitu. Aduh, gue nggak ngerti nih tiket pesawat domestik tuh kayak lebih mahal. Sebenarnya bukan kita nggak mau domestik, cuma kita pengen lebih yang kayak experience, nyoba. Ada juga yang kayak belum pernah keluar negeri juga gitu kan teman kita, kayak pengen nyoba sesuatu yang baru dan challenging aja sih. Gitu. Memang dalam negeri tuh banyak, cuma bagus. Kayak nggak tahu kenapa ya. Cuma kalau kita hitung-hitung secara budget, kayak sama aja kita, kayak misalnya budget kita ke Bali, sama aja kita budget udah bisa ke Malaysia gitu yang which is lebih jauh. Bener. Jadi kayak why not kita coba explore ke luar negeri rame-rame gitu. Ya Malaysia not bad lah, pengalaman gue ya maksudnya secara infrastruktur ya kayak kelihatan mirip udah kelihatan lu keluar negeri gitu loh. Lu keluar negeri lah. Kalau di Indonesia paling SCBD lah lu keluar negeri. Ya cuma maksudnya kayak secara transport gitu kan juga udah bagus ya. FYI, waktu terakhir gue ke Malaysia gue cuma ngabisin budget sekitar 3 juta. Sama nginep. Iya. Nah waktu itu ada promo paket di Traveloka gitu. Jadi dia ngebundling sama tiket gitu. Hotelnya tapi bukan hotel biasa, hostel tapi hostelnya bagus kok. Kayak bukan hostel apa? Kapsul. Kapsul hotel tapi bagus kok gitu loh. Dan oke lah gitu loh. Lu 3 juta udah tiket pesawat, udah hotel, makan juga. Nah, waktu itu posisi juga makan kayak di Indonesia aja, makan sehari paling kalau ditotalin gocap paling gitu loh. Tergantung makannya di mana kan. Iya. Dan kalau kalian nyasar minimal bakso masih mirip lah. Kita speak Indonesian dia masih paham. Speak Indonesia masih paham. Kita masih sama karena satu rumpun. Betul. Satu rumpun. Melayu gitu loh. Jadi kayak oke lah. Nah, dengan nontonin vlog ini mungkin salah satu yang menjadi biar ada tujuan hidup gitu. Buat apa cuma kerja pulang nggak apa ya? Koit. Hah? Kerja pulang koit. Iya, rumah sakit. Invest in memories. Iya. Nah, itu bagus tuh. Invest in memory. Tujuan video ini dibuat adalah melihat komitmen kita. Iya. Apakah jadi? Iya. Makanya celengan ayam 10.000 ya, yang nih. Jadi atau tidak? Kalau udah terlanjur di oversharing gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau harus pergi. Ada tanggung jawab. pressure. Ya. Tanggung jawab moral kepada netizen. Dan langkah awal Bapak yang sudah Bapak lakukan adalah bikin paspor. Meskipun belum bayar, yang penting permohonannya udah. Ya tapi kan dengan adanya paspor mau nggak mau, aduh masa nggak pergi, gue udah sayang keluarin duit udah bikin paspor nih. Nah teman kita yang mengusulkan itu, dia bikin paspor duluan. Iya. Gen Z itu emang bener-bener. Ya waktu kita mau bilang ke Vietnam kan. Iya itu. Dia bikin paspor duluan, sedangkan saya Jenny waktu itu masih mikir. Tapi dia bagus, dia bikin paspornya tahun lalu udah masih pakai harga lama, kita justru yang rugi tahu. Iya. Sebenarnya. Ya udah berarti kalau misalnya video ini masih ada lanjutan part selanjutnya, berarti kita akan jadi ke Malaysia. Namun kalau hanya berhenti di sini berarti itu hanya wacana. Semoga enggak. Udah, itu closing. Ya udah kan biasa kan YouTube kan sekarang udah habis aja, udah habis patah. Iya nggak ada itu ya. Terus kalau mau tambahin bloopers boleh belakangnya. Kayak Ria SW kan juga habisnya kayak udah habis aja. Iya. Gak usah pakai closing. Wih keren banget.